Sinta, seorang poluan cantik asal Cianjur, jatuh cinta pada Rangga, kepala bank tampan yang ternyata hanya mempermainkannya. Saat ia hamil dan dipecat dari kepolisian, hidupnya runtuh seketika. Di tengah keterpurukan, ia justru dipaksa menikah dengan Ujang, seorang pemulung sederhana yang tulus mencintainya. Perjalanan hidupnya penuh luka, air mata, dan pilihan berat. Namun justru dari kehancuran itulah ia menemukan arti cinta sejati, martabat, dan kekuatan sebagai perempuan yang berani bangkit meski dunia sempat merendahkannya. Episode 1. Gadis cantik bernama Sinta. Di sebuah kota kecil bernama Sumedang, Jawa Barat, hiduplah seorang gadis muda bernama Sinta Nirmala. Ia adalah seorang poluan baru yang dikenal cerdas, disiplin, dan tentu saja memiliki paras yang menawan. Wajahnya lembut khas wanita Sunda, dengan kulit cerah dan senyum yang selalu menghipnotis siapapun yang melihatnya. Sinta tinggal bersama ibunya, Bu Rahayu, seorang janda yang sangat menyayangi anak semata wayangnya itu. Setelah lulus dari pendidikan kepolisian, Sinta langsung ditugaskan di kantor Polsek Sumedang Kota. Kehadirannya membuat suasana kantor menjadi lebih cerah. Banyak rekan polisi pria diam-diam menaruh hati padanya, namun Sinta lebih fokus mengejar karir dan membahagiakan ibunya. Di balik seragam coklat kebanggaannya, Sinta menyimpan mimpi besar. Suatu hari nanti, ia ingin menjadi bagian dari poluan elit dan dikenal karena prestasi, bukan sekadar kecantikan. Namun siapa sangka, di balik kehidupan yang tampak sempurna, takdir mulai menyiapkan kejutan besar untuk hidupnya. Kejutan yang perlahan datang, dimulai dari sebuah undangan makan malam dari seorang tamu penting di kantor polisi. Episode 2. Undangan dari sang bos ban. Hari itu, Polsek Sumedang menerima kunjungan dari seorang tokoh penting, Rangga Wijaya, kepala cabang ban nasional terbesar di daerah itu. Sosok Rangga yang berusia 45 tahun itu dikenal karismatik dan tajir melintir. Dengan jas mahal dan senyum menawan, ia datang ke kantor untuk membahas kerja sama program keuangan dengan kepolisian. Saat pertama kali melihat Sinta, mata Rangga langsung tertuju padanya. Dalam hati, ia sudah tergoda. Sore harinya, melalui Kapolsek, Rangga meminta agar Sinta mewakili Polsek untuk hadir dalam acara makan malam bersama tim ban sebagai bentuk apresiasi. Sinta, walau agak ragu, akhirnya menyanggupi karena itu dianggap sebagai tugas dinas. Malam itu, di sebuah restoran mewah di pusat kota Bandung, Sinta tampil anggun dengan gaun formal berwarna biru dongker. Rangga memperlakukannya dengan sangat sopan, namun tatapannya penuh maksud tersembunyi. Ia terus memuji kecantikan Sinta, menyebutnya bunga di tengah ladang gersang, dan bahkan menawarkannya bantuan beasiswa S2 ke luar negeri bila ingin. Sinta hanya tersenyum kaku. Di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Rangga bukan sekadar bos ban biasa. Tapi ia tak menyangka, malam itu adalah awal dari jerat permainan asmara gelap yang perlahan akan menggiringnya pada kehancuran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Episode 3. Terjerat rayuan halus Rangga. Sejak malam makan malam itu, Rangga semakin sering menghubungi Sinta. Ia mengirimkan bunga ke kantor, mengajak makan siang, hingga mengantar hadiah-hadiah mahal ke rumah dinasnya. Awalnya Sinta mencoba menjaga jarak. Tapi Rangga sangat lihai, tahu bagaimana menyentuh hati wanita dengan kata-kata manis dan perhatian yang tulus, setidaknya terlihat seperti itu. Sinta mulai luluh. Ia merasa Rangga adalah pria dewasa yang bisa memberinya kenyamanan dan perlindungan. Perlahan, komunikasi mereka menjadi lebih intens dan emosional. Rangga sering bercerita soal kesepiannya, bahwa rumah tangganya hambar, dan ia hanya ingin ada satu orang yang bisa membuatnya hidup lagi, Sinta. Meskipun tahu bahwa pria itu sudah berkeluarga, hati Sinta terbuai. Ia merasa Rangga benar-benar mencintainya. Sampai pada suatu malam, mereka menginap bersama di sebuah villa mewah di Lembang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sinta menyerahkan segalanya, tanpa sadar bahwa ia sedang masuk ke dalam kubangan dosa dan skandal yang akan menghancurkan hidupnya.
Episode 4. Tanda-tanda tak terduga. Beberapa minggu setelah malam itu, tubuh Sinta mulai menunjukkan perubahan. Ia sering merasa mual, cepat lelah, dan menstruasinya tak kunjung datang. Dengan perasaan cemas, ia membeli tes pack dan menggunakannya di kamar mandi kantor. Hasilnya membuat dunia seolah runtuh, positif hamil. Sinta panik. Ia langsung menghubungi Rangga dan menangis dalam telepon. Rangga hanya terdiam beberapa saat, lalu menjanjikan akan bertanggung jawab. Tapi sejak hari itu, perlakuan Rangga mulai berubah. Telepon Sinta jarang diangkat, pesan hanya dibalas singkat, dan setiap ajakan bertemu selalu ditolak. Hingga suatu hari, istri Rangga, Budiah, datang langsung ke kantor polsek dengan amarah membara. Ia berteriak-teriak menyebut nama Sinta, memaki-maki di depan umum, dan membawa bukti-bukti foto serta percakapan. Kantor menjadi geger. Nama Sinta tercoreng. Kapolsek memanggilnya dan dengan berat hati, menyatakan bahwa ia harus diberhentikan sementara hingga proses disiplin selesai. Air mata Sinta tak berhenti mengalir. Ia dipecat dari pekerjaan yang selama ini dibanggakan, dihina masyarakat, dan tak tahu bagaimana harus menghadapi bayi yang tumbuh di dalam perutnya. Episode 5. Dipaksa menikah dengan pemulung. Nama baik keluarga Sinta tercoreng. Ibunya jatuh sakit karena malu dan tekanan tetangga. Situasi keuangan mereka semakin parah. Tak ada lagi tunjangan dari dinas, dan Rangga benar-benar menghilang seperti ditelan bumi. Dalam keadaan putus asa, seorang tetangga yang baik hati menawarkan solusi aneh namun mengandung maksud baik, menikahkan Sinta dengan seorang pemulung bernama Ujang Suryana, yang sering membantu membersihkan lingkungan dan dikenal jujur serta tulus. Awalnya Sinta menolak dengan keras. Ia merasa harga dirinya telah dihancurkan. Dulu berseragam coklat dengan pistol di pinggang, kini akan menjadi istri pemulung? Tapi sang ibu memohon-mohon, bahkan menangis di kakinya, demi menutup aib dan memberi anak dalam kandungan sosok ayah yang sah. Dengan hati remuk dan rasa hina tak terperi, akhirnya Sinta mengangguk. Sebuah pernikahan sederhana digelar di halaman rumah tetangga. Tanpa gaun indah, tanpa pesta mewah, hanya air mata, malu, dan hati yang hancur. Tapi justru dari sinilah, kisah Sinta yang baru dimulai. Episode 6. Malam pertama yang menyayat hati. Setelah resepsi sederhana yang hanya dihadiri warga kampung, Sinta resmi menjadi istri Ujang Suryana. Malam pertama mereka dilalui di bilik bambu sederhana milik Ujang yang berada di gang sempit belakang pasar. Bau sampah masih tercium dari kejauhan, dan suara tikus sesekali terdengar di atap rumah. Sinta duduk kaku di sudut ranjang kayu reot, menunduk dengan mata sembab. Ujang yang sadar betul bahwa Sinta tak mencintainya, hanya tersenyum pelan. Dengan nada lembut, Ujang berkata, "Saya tahu kamu belum bisa terima saya sekarang. Saya nggak akan maksa. Tapi saya janji bakal jagain kamu dan anakmu." Kata-kata itu membuat dada Sinta sesak. Ia teringat perlakuan Rangga yang berbanding terbalik dengan pria di depannya ini. Seseorang yang dianggap hina oleh masyarakat, justru memperlakukannya dengan hormat. Tapi luka di hati Sinta belum bisa sembuh. Ia hanya bisa menangis dalam diam, memeluk perutnya, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Episode 7. Kebangkitan dari rasa hina. Hari demi hari berlalu. Meski hatinya masih penuh luka, Sinta mulai melihat sisi lain dari Ujang. Setiap pagi, Ujang menyiapkan sarapan. Meski hanya nasi goreng seadanya, ia selalu menyajikannya dengan senyum. Ujang juga mulai mengurangi waktu memulung, demi bisa menemani Sinta periksa kehamilan di puskesmas terdekat. Suatu sore, Sinta yang sedang duduk di depan rumah melihat Ujang menyapu jalanan dengan penuh semangat, tak peduli dengan cemoohan orang-orang. Bahkan, ada anak-anak yang melemparinya dengan plastik, namun ia tetap tersenyum. Hati Sinta mulai goyah.
Ia perlahan sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan atau jabatan. Mungkin, justru orang yang dianggap paling rendah di mata manusia, bisa menjadi penyelamat di saat hidup sedang runtuh. Episode 8. Rangga kembali, membawa luka lama. Saat Sinta mulai berdamai dengan kehidupannya, badai lain kembali datang. Suatu malam, ketika ia dan Ujang sedang makan malam di rumah, terdengar suara mobil mewah berhenti di depan. Dari dalam mobil, turunlah Rangga dengan wajah pucat. Ia memaksa masuk dan memeluk Sinta, membuat Ujang terdiam dengan tatapan bingung. Rangga menangis dan memohon maaf. Ia berkata rumah tangganya telah hancur, istrinya menceraikannya, dan ia ingin bertanggung jawab atas anak dalam kandungan Sinta. Ia bahkan membawa berkas pengajuan pernikahan yang siap ia proses besok pagi. Sinta terdiam. Di satu sisi, hatinya yang dulu hancur karena Rangga terasa panas kembali. Tapi di sisi lain, ada Ujang, pria yang tak punya apa-apa, tapi selalu ada di saat semua orang pergi. Ujang hanya berkata lirih, "Kalau kamu masih cinta dia, aku bisa pergi." Air mata Sinta menetes. Dalam sekejap, semua luka dan keputusan sulit kembali menyerbu. Kini, ia harus memilih, cinta yang dulu membuatnya jatuh, atau ketulusan yang membawanya kembali bangkit. Episode 9. Pilihan yang menentukan takdir. Malam itu terasa seperti malam terpanjang dalam hidup Sinta. Ia duduk di ruang sempit rumah Ujang, diapit dua pria yang mewakili masa lalu dan masa kini. Rangga tak henti memohon, menjanjikan kehidupan mewah dan pengakuan atas anak dalam kandungan. Tapi saat ia bicara, matanya tak pernah benar-benar menatap mata Sinta, seolah masih menyembunyikan sesuatu. Sementara Ujang hanya diam. Tak ada paksaan, tak ada rayuan. Ia hanya berkata, "Saya rela kalau itu buat kamu bahagia." Kalimat itu justru menusuk lebih dalam dari teriakan apapun. Malam itu Sinta menangis, bukan karena sedih, tapi karena sadar, hidup bukan soal siapa yang tampak lebih hebat, tapi siapa yang tak pernah pergi saat dunia menjauh. Pagi harinya, Rangga menunggu di depan kantor KUA. Tapi yang datang hanya seorang petugas yang menyerahkan surat dari Sinta. Di dalamnya hanya satu kalimat, "Aku memilih lelaki yang mencintaiku saat aku paling hina." Episode 10. Perjalanan baru seorang polwan terjatuh. Hari-hari selanjutnya jadi babak baru dalam hidup Sinta. Ia melahirkan seorang anak laki-laki sehat yang diberi nama Galang Raharja. Bukan Rangga yang mencium kening bayi itu pertama kali, tapi Ujang, dengan tangan kotornya yang gemetar karena haru. Sinta mulai membantu Ujang berdagang di pasar. Ia mengubah lapak kecil jadi warung makan bersih dan menarik. Ia bahkan menggunakan bekas seragam polwannya yang kini ia jahit ulang menjadi celemek dapur. Ia ingin menghapus masa lalu, bukan melupakan, tapi mengubahnya menjadi kekuatan. Beberapa wartawan sempat datang, ingin mengangkat kisahnya jadi berita viral. Tapi Sinta menolak. Ia tak ingin dikenal karena aibnya, tapi karena perubahan yang ia buat. Ia tak ingin dikasihani, hanya dihargai sebagai perempuan yang pernah jatuh dan berani bangkit. Episode 11. Akhir yang menggetarkan hati. Beberapa tahun berlalu. Warung makan mereka kini sudah dikenal seantero kota Cianjur, dengan papan nama besar bertuliskan, "Warung Galang, dari cinta dan kesetiaan." Sinta dan Ujang menjalani hidup sederhana namun penuh makna. Mereka tertawa, berjuang, dan membesarkan Galang dengan cinta yang tak pernah dimengerti orang luar. Suatu hari, saat sedang melayani pelanggan, Sinta melihat seseorang duduk di pojok warung. Rangga, dengan pakaian rapi namun wajah tirus dan mata kosong. Ia menatap Galang yang sedang tertawa di pelukan Ujang. Tak ada kata-kata, tak ada salam. Hanya anggukan pelan, lalu ia pergi tanpa kembali. Sinta menggenggam tangan Ujang erat. "Aku bersyukur dulu terjatuh," katanya pelan,
Karena dari jatuh itu, aku belajar siapa yang pantas kuperjuangkan. Mata mereka bertemu, penuh haru, di tengah keramaian pasar yang menjadi saksi cinta sejati dari seorang polwan yang pernah dihina, dan kini dihormati.